So, mari kita buka firman Tuhan di buku Hakim-Hakim. Haleluya. Sekali lagi saya menyambut kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kira muda-mudi siapapun yang mengikut pada malam ini, saya percaya kalau kita membuka hati kita, pasti Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya dan perkataan hamba-Nya. Buku Hakim-Hakim bab 6, saya mulai daripada ayat ke-12 hingga ke-16 di sini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jemaat muda-mudi yang dikasihi, saya percaya sebahagian besar dari kita mengikuti perlawanan bola sepak baru-baru ini, Euro 2021. Mungkin ada di antara kita tahu sepak pasukan yang telah menjuarai pertandingan ini, Euro 2021. Mungkin tim yang juara itu adalah pasukan pilihan kamu, Italia. Amin, yang telah menjuarai Euro 2021. Maka ketika kita yang menjadi penyokong itu, ketika kita melihat pasukan kita yang telah menjadi juara, kita merasa satu yang gembira dan puas dengan aksi, skill yang ditunjukkan yang begitu hebat oleh pasukan ini. Amin. Kepada pasukan-pasukan yang telah menang itu, penyokong pasukan yang telah menang itu, saya percaya kamu sangat gembira dan berpuas hati bila ditunjukkan permainan yang luar biasa oleh pasukan kamu ini, pilihan kamu. Bahkan saya percaya juga ada di antara kita yang menonton seperti kita lebih pandai bermain daripada yang sedang bermain. Kita menonton apa dia passing di sana tidak betul, patut dia tandang begini, patut dia lari di sana. Sepertinya kita yang menonton, kita yang di luar, kita yang sedang lebih seperti nampaknya lebih hebat kita bermain. Kita katakan, kenapa dia tidak laju? Kenapa dia tidak kejar itu bola? Kita tidak tahu betapa panat dia di tengah padang. Kita yang di luar, kita sedang menyatakan bahwa sepatutnya dia begini. Amin, jemaat. Saya percaya kita setuju dengan pernyataan ini bahwa nampak ada waktunya kita seperti lebih pandai bermain daripada apa orang yang sedang bermain sebenarnya di padang itu.
Haleluya. Tetapi muda-mudi yang dikasihi, sebagai supporter, sebagai penyokong bola sepak yang setia, saya boleh katakan di sini, kita hanya dapat melihat, namun tidak dapat menyentuh sedikit pun piala itu. Waktu mereka pasukan itu mengangkat menjulang piala kejohanan itu, setiap kita yang penyokong jati, penyokong keras pasukan itu, kita sedikit pun tidak dapat menyentuh piala itu. Amin. Maka jangan berkecil hati. Apa yang saya ingin katakan di sini, dalam hidupan rohani kita pun tidak mau menjadi hanya penyokong ataupun penonton saja, tapi kita mau terlibat, kita mau terpilih menjadi pemain utama di sini, jemaat. Amin. Haleluya. Maka saya berdoa supaya setiap kita menjadi pemain utama, kita bersama-sama di padang dan menjadikan gol bersama-sama, bahkan mendapat pialanya dan menikmati kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Mudah-mudi setiap kamu adalah pemenang dan pahlawan-pahlawan dalam kerajaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Setiap kamu muda-mudi adalah pemenang dan pahlawan-pahlawan dalam kerajaannya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih daripada pemenang. Maka jemaat muda-mudi yang dikasihi, tanamkan ini di dalam hati kita, hidupan kita, bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib, Tuhan kita Allah yang luar biasa, Tuhan kita Allah yang perkasa. Mendengar namanya saja pun semua gentar. Amin. Haleluya. Maka inilah waktunya para pahlawan dimunculkan melalui gerejanya Tuhan. Hari ini Tuhan mau memulihkan gambar diri gereja. Ini saya katakan kepada setiap kita muda-mudi. Kita perlu tahu, zaman muda, zaman yang sangat istimewa. Zaman seperti kamu muda-mudi adalah zaman yang sangat istimewa. Kalau kita melihat itu graf dari segi tenaga, kita pun ada di puncaknya. Kekuatan itu, walau kita di waktu usia kita masih dalam remaja muda itu, kita punya kekuatan ada di titik yang paling atas. Amin. Haleluya. Ada pepatah berkata bahwa orang muda ini mengatakan zaman muda itu adalah seperti kekuatan singa muda. Luar biasa. Untuk supaya kita dapat bangkit menjadi pahlawan, kita harus memulihkan gambar diri kita terlebih dahulu. Muda-mudi yang saya kasih. Selama kita belum dapat memulihkan gambar diri kita, mungkin tidak dapat dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan Gideon, firman Tuhan yang kita baca tadi, pembacaan yang kita baca tadi, menjadi salah satu yang hebat, seorang yang luar biasa, karena gambar dirinya yang rosak itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita tahu ceritanya. Hanya dengan 300 tentara bersama dengan Gideon dan pasukannya berhasil mengalahkan ribuan musuh-musuhnya. Karena sudah dipulihkan, sudah semangatnya mengalami suatu pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan.
Haleluya. Maka itu sebabnya saat ini Tuhan akan membangkitkan para Gideon zaman ini. Haleluya. Seperti mana Tuhan yang dapat melihat Gideon yang penakut itu ternyata dapat diubah menjadi pahlawan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya lepaskan firman Tuhan ini kepada setiap kita jemaat bahwa Tuhan sedang mau memulihkan, memanggil pada pahlawan-pahlawannya zaman, yaitu setiap kita muda-mudi. Haleluya. Namun seringkali penglihatan kita tertutup dengan apa yang Tuhan telah nyatakan tentang diri kita. Kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita yang kita perlu diasah dan dipertajamkan. Seiring kerelaan dan kesanggupan kita, Tuhan sudah menyatakan ada sesuatu yang di dalam, yang sangat istimewa di dalam setiap pribadi muda-mudi, setiap kita, yang hanya perlu diasah, dipertajamkan seiring dengan kerelaan dan kesanggupan untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Paham ini? Dalam setiap kamu muda-mudi ada sesuatu yang sangat istimewa yang Tuhan telah menyatakan, memberikan kepada kamu secara pribadi. Maka itu perlu diasah, itu perlu dipertajamkan seiring dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mau menjadi saluran, mau dipakai, mau untuk melayani Tuhan. Haleluya. Coba satu kesaksian dalam satu ibadah saya umumkan pada minggu itu, bahwa pada bulan itu adalah bulan penginjilan dan mencabar. Waktu itu saya buka dan saya mencabar pada jemaat yang ada di sana pada waktu itu, termasuk muda-mudi, untuk menginjil dan bersaksi. Setelah beberapa minggu berlalu, saya melihat ada umat baru datang dan dia belajar Alkitab, diajar oleh beberapa pemimpin, dan berapa selang waktu kemudian dia dibaptis. Puji Tuhan untuk itu. Puji Tuhan untuk jiwa itu. Kemudian saya bertanya kepada yang lain, apa hasil mereka? Seorang pemudi yang dalam usia 15 tahun pada waktu itu, dia menyatakan bahwa dia ada memberitakan Injil. Kemudian saya bertanya kepada dia, siapa yang dia menginjil? Dan pemudi ini berkata, yang dia injil adalah cikunya sendiri. Maka saya pun bertanya, saya mau macam mana dia menginjil? Maka saya tanya, yang kamu katakan kepada ciku kamu? Dan dia katakan kepada cikunya bahwa kita perlu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Itu yang dia katakan kepada cikunya. Permulaan pergaulan mereka, cara dia menginjil. Maka ciku itu berkata dan menjawab, dia katakan bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sambil menunjukkan ayat di dalam Alkitab. Ini pemudi ini katakan, waktu dia di sekolah, dia coba Injil ciku dia sendiri, dan ciku itu menjawab sambil menunjukkan ayat firman Tuhan itu. Kemudian remaja ini, ataupun pemudi ini, juga tunjukkan ayat di Kisah Para Rasul, di ayat 2, bab 2 ayat 38 itu,
mengenai baptisan dalam nama Yesus. Sambil dia berkata kepada cikunya, "Cikgu, bahwa ayat firman Tuhan itu tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lain." Apa yang dia maksudkan bahwa apa yang cikgu dia katakan di Matius itu tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu. Dan sambil dia menerangkan bahwa ayat di Matius 28:19 itu adalah satu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Ini yang dia katakan kepada cikunya, dia terangkan. Dan kemudian saya tanya kepada pemudi ini, apa terjadi seterusnya? Dan dia katakan, ciku itu terus diam. Selang beberapa waktu, ciku itu kemudiannya tidak datang juga, belum datang lagi. Belum datang. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini, mudah-mudi jemaat yang dikasihi, saya terharu dengan keberanian remaja ini. Walaupun ciku itu belum bertindak balas, namun benih firman Tuhan itu telah ditabur. Saya percaya, seiring dengan waktu berjalan, Tuhan akan memberikan pertumbuhan benih yang telah ditabur itu. Amin. Haleluya. Mudah-mudi semua, adakah kita percaya bahwa baptisan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa? Jika kita percaya, kita akan mentaatinya. Jika kita percaya, kita akan mengasihi firman itu. Bahkan kita akan memberitakan firman itu. Kalau kita benar-benar percaya bahwa di dalam baptisan nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Karena kita tahu bahwa hukuman dosa adalah maut. Amin. Maka kalau kita percaya itu, maka kita perlu mengasihi, mentaati setiap firman-Nya itu dan memberitakan firman itu kepada setiap umat yang belum pun mendengarkan. Amin. Dan saya percaya jemaat, mudah-mudi Tuhan boleh pakai. Tuhan mau pakai. Tuhan mau menjadikan. Tuhan mau panggil pahlawan-pahlawan Gideon pada masa ataupun zaman ini. Haleluya.